Halo sahabat Kompas.com, kemenangan besar terjadi ketika Arsenal mengalahkan Manchester City ke 1-0 di Stadion Emirates pada pertandingan Super Sunday Minggu 8 Oktober 2023. Nah, langsung aja, ini berikut ada 5 hal menarik dari pertandingan itu. Nah, pertama, ini adalah hasil yang akhirnya membuat Arsenal mengalahkan inferioritas mereka, mungkin mental block mereka saat menghadapi Manchester City, karena ini adalah kali pertama Arsenal berhasil menang dari Manchester City sejak Desember 2015. Dan ini juga kali pertama Arsenal mencatatkan clean sheet dari Manchester City di pertemuan Liga sejak 2015 juga. Terakhir kali Arsenal mengambil poin sebelum ini dari Manchester City itu pelatihnya masih Arsene Wenger pada April 2017. Dan ini adalah step besar di mana Arteta akhirnya setelah 8 pertemuan dia bisa menang atas Pep Guardiola dan Man City. Sebelum ini dia kalah 7 kali dari 7 laga, menjadi satu-satunya Man City tadinya menjadi satu-satunya tim di mana Arteta gagal mengambil poin sama sekali. Dua, lagi-lagi ada drama wasit. Kayaknya PJMOL, Komisi Wasitnya Inggris, harus terus mengeluarkan permintaan maaf ya, sahabat Kompas.com ya. Kali ini insiden yang terjadi ke Mateo Kovacic ketika dia melanggar Martin Odegaard dari belakang pada babak pertama itu debatable, itu bisa saja bukan kartu kuning tapi kartu merah, karena kita lihat kalau misalnya follow through seorang pemain ke dalam melakukan tackle dan melukai pemain lain itu bisa mendapat kartu merah. Hal ini terlihat ketika Curtis Jones mendapatkan kartu merah bagi Liverpool ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya call ini di wasit lain mungkin bisa kartu merah langsung. Tapi yang menjadi kejutan adalah nggak lama kemudian setelah melakukan tackle itu si Kovacic lalu melanggar Declan Rice dari belakang. Kelihatan banget kakinya kena mengenai belakang kaki Declan Rice. Jadi memang sangat beruntung Kovacic masih bisa bermain dalam laga ini dan tidak diusir keluar wasit lebih dulu, tapi PJMOL pasti harus menjelaskan hal ini lagi. Tiga, Man City menderita tanpa Rodri. Ini adalah laga keempat beruntun di mana Rodri tidak main dan Manchester City kalah. Sebelum ini hal itu terjadi pada pertandingan terakhir musim lalu kontra Brentford, di mana Pep Guardiola memang memainkan pemain-pemain cadangan. Sementara musim ini setelah Rodri mendapat kartu merah lawan Nottingham Forest, Man City kalah di Piala Liga lawan Newcastle dan juga lawan Wolves di Premier League, baru sekarang kalah lagi lawan Arsenal. Jadi ini adalah rentetan laga, 2 kali kekalahan adalah kali pertama Man City rasakan sejak Desember 2018. Nah sekarang Rodri akan balik dan juga masih ada 30 laga tersisa di musim, tapi City harus meningkatkan performa mereka. Keempat, di mana Man City akan menghadapi rentetan laga yang seharusnya kalau mereka dalam kekuatan terbaik mereka pasti akan diunggulkan, tapi sekarang ini karena mereka tidak dalam kekuatan terbaik mereka akan sangat sulit ya. Mereka akan menghadapi Brighton, lalu tandang ke Old Trafford ketemu Manchester United. Setelah itu akan menghadapi tim-tim seperti Chelsea, Spurs, Liverpool dan Aston Villa sebelum awal Desember. Jadi City dan Pep Guardiola harus meningkatkan penampilan mereka juga. Lima, ini adalah kontribusi Kai Havertz yang akhirnya memberikan kontribusi positif dalam laga ini. Dia akhirnya berperan besar dalam pertandingan. Dia memberikan layoff kepada Gabriel Martinelli yang mencetak gol dan terbukti menjadi momen besar laga. Kai Havertz berfungsi dengan baik di laga ini. Akhirnya ya, ini debatably lebih berperan dia di laga ini ketimbang
penaltinya kontra Bournemouth. Tapi yang menarik juga kalau sorotan ke lini depan adalah Erling Haaland dalam laga ini benar-benar hilang. Ini defensive contribution yang sangat bagus dari William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes, di mana Erling Haaland hanya bisa menuntaskan 14 operan sukses sepanjang 90 menit dan XG-nya dia hanya 0,00 karena dia gagal melepaskan satupun tembakan pada pertandingan. Dan itu tadi poin kelima, bagaimana perbedaan kontribusi Havertz yang akhirnya punya peran besar dalam hasil ini ketimbang Erling Haaland yang hilang dan bisa diredam oleh para pemain bertahan Arsenal. Ya, itu ada 5 hal menarik gua dari pertandingan Arsenal versus Man City dini hari ini. Coba bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.